Pada tanggal 24 Mei 2023, di sebuah kampung tenang di pesisir Indramayu, Jawa Barat, kabar kehilangan menggusik pagi yang biasanya damai. Pak Rahmat dan Bu Aminah, pasangan lanjut usia yang dikenal Ramadan tekun merawat kolam kura-kura di belakang rumah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada ribut-ribut, tak ada pesan pamit, hanya pintu yang tertutup rapi dan halaman yang lebih bersih dari biasanya. Anak satu-satunya, Andi, lelaki awal 30-an, berwajah tenang tetap terlihat seperti hari-hari biasa. Ia menyapu teras, menabur pakan di kolam dan menyapa tetangga dengan sopan. "Pagi Bu Siti," katanya sambil menaruh wadah pakan. Bu Siti, tetangga yang sering mengajak ngobrol Pak Rahmat, menoleh heran. "Kok hari ini Pak Rahmat sama Bu Aminah nggak kelihatan? Biasanya mereka yang kasih makan duluan." Andi tersenyum ramah menunduk. "Oh, Bapak Ibu lagi tirakat ke pesantren di Cirebon. Katanya mau menenangkan diri beberapa minggu. Saya yang disuruh jaga rumah dan kura-kura." Di beranda terlihat tas pakaian disandarkan rapi, seolah baru saja dipersiapkan untuk perjalanan. Semua tampak wajar, terlalu wajar. Sejak pagi itu Andi memainkan peran anak berbakti tanpa kakak. Ia menjemur karpet, membagi kue untuk tetangga titipan ibu katanya, dan sesekali terlihat menyiram tanaman kesayangan Pak Rahmat. Setiap gerak-geriknya seperti bagian dari panggung yang ditata teliti, suara merdu saat menyapa, langkah tenang saat menutup pagar, senyum tipis saat menunduk. Kampung pun percaya mungkin benar pasangan sepuh itu sedang menepi dari hiruk-pikuk. Namun Tante Ratna, adik kandung Bu Aminah yang tinggal di Subang, punya firasat lain. Beberapa hari ia tak bisa menghubungi kakaknya, padahal mereka biasa saling kabar setiap pekan. Pagi itu juga Tante Ratna datang. Ia langsung masuk halaman saat melihat Andi menyapu. "Andi Bude sama Pak De, kemana? Kenapa HP mati terus?" Suaranya datar, matanya tajam. Andi sempat terkesiap sekejap, lalu tersenyum seperti biasa. "Maaf Tante, sinyal di pesantren nggak bagus. Bude titip pesan saya urus rumah. Nanti kalau mereka bisa telepon pasti kabari." Ia berbicara langkar tetapi tidak menatap mata Tante Ratna. Sebuah detail kecil yang justru menonjol untuk orang yang paham kebiasaan keluarga. Tante Ratna menggerutkan kening. "Ke pesantren berhari-hari tanpa bilang dulu seumur hidup kakakmu nggak pernah pergi lama tanpa pamit." Ia menatap tas di beranda, memperhatikan label nama usang yang seolah-olah dipasang untuk dilihat. "Dan terakhir kali telepon Bude justru sedih gara-gara kamu minta jual tanah." Sejenak halaman terasa hening. Angin membawa bau air kolam yang agak anyir. Di permukaan beberapa kura-kura berkumpul di sudut barat, kebiasaan yang jarang terjadi. Andi menelan ludah, memindahkan sapu dari tangan kanan ke kiri. "Tante, jangan salah paham. Kami hanya beda pendapat. Bapak Ibu butuh waktu menenangkan diri. Saya juga. Kalau begitu telepon sekarang. Atau saya lapor ke lurahan," ukap Tante Ratna tegas. Andi mencoba menahan Tante jangan, tetapi kalimatnya menggantung. Di balik ketenangannya ada retak yang mulai tampak. Sore harinya kabar pergi menepi mulai dipertanyakan. Pak Jaya, tetangga tua yang kerap membantu memperbaiki batu hayas di sekitar kolam, berbisik pada warga, 2-3 hari ini air sudut barat kolam kerut terus. Kura-kura gumpul di situ melulu. Desas-desus menyebar pelan seperti riak kecil di air yang tenang. Menjelang senja petugas kelurahan datang menanyakan keberadaan Pak Rahmat dan Bu Aminah. Andi tetap ramah membuatkan teh, menjawab seperlunya. Ruang tamu terlalu rapi, lantai belakang tercium samar bau pembersih dan lapel basah tergantung di ember. Hal-hal kecil yang terlupa atau justru sengaja ditinggalkan membuat tamu menukar pandang. "Boleh kami lihat bagian belakang?" tanya salah satu petugas. Andi mengangguk mempersilakan. Di teras belakang jejak gores memanjang di lantai semen menuju arah kolam, tampak sama seperti bekas sesuatu diseret lalu dibersihkan terburu-buru. Petugas menunduk mengukur dengan langkah tetapi belum menyimpulkan apa-apa. Hanya catatan kecil di buku saku. Malam jatuh. Lampu-lampu rumah menyala temaram. Dari balik jendela Andi duduk menatap gelap permukaan air. Di sudut barat gelembung kecil muncul sebentar lalu hilang. Peran anak teladan masih berlanjut tetapi tirai yang ia pasang mulai kisut. Kampung menahan napas menunggu kabar berikutnya, sementara kolam kura-kura menyimpan sesuatu yang belum mau disebutkan. Pagi berikutnya suasana kampung Indramayu terasa berbeda. Beberapa tetangga berkumpul di warung kopi membicarakan hilangnya Pak Rahmat dan Bu Aminah. Rumor beredar, ada yang bilang pasangan itu memang pergi tirakat, ada juga yang yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Tante Ratna tidak tinggal diam. Ia mendatangi rumah kepala desa menceritakan bahwa kakaknya tak pernah bepergian lama tanpa kabar. Kepala desa mengangguk serius. "Baik, kita minta aparat kelurahan dan polisi sektor datang periksa," katanya. Menjelang siang, Kolonel Prasetyo, seorang perwira polisi yang terkenal tegas namun tenang, datang bersama 2 penyidik muda. Mereka tidak menyalakan sirene, hanya berhenti di ujung gang lalu berjalan kaki. Dari luar rumah Andi tampak bersih, seolah dipoles lebih rapi dari biasanya. Andi menyambut dengan senyum tipis.
Silakan Pak, saya sendirian di rumah. Bapak Ibu masih di pesantren, ukapnya sambil menuangkan teh. Geraknya sopan seolah tak ada beban. Kolonel Prasetyo duduk sejenak, matanya menatap meja altar kecil di ruang tamu tempat biasanya ada dupa yang menyala. Kini hanya tampak kosong, abu lama sudah dingin. Ia tidak langsung bertanya keras. Dengan suara datar ia berkata, "Sudah berapa lama Bapak Ibu pergi?" Andi menjawab langkar, "Sudah sekitar 10 hari. Mereka memang suka menenangkan diri. Tahun lalu juga begitu." Namun tatapan mata Andi terlalu lurus, terlalu percaya diri. Seolah ia ingin memastikan tidak ada celah untuk dicurigai. Bagi Kolonel Prasetyo, pengalaman panjangnya membaka wajah orang membuat ia sadar orang yang terlalu langkar justru patut dicurigai. Mereka berjalan ke halaman belakang. Lantai semen basah masih berbau pembersih. Di sisi utara terlihat goresan samar memanjang dari dapur menuju kolam kura-kura. Penyidik muda menunduk mengukur jarak dengan langkah kaki. Tidak ada komentar, hanya catatan. Pak Jaya, tetangga sepuh yang ikut hadir, berbisik pada aparat, "Biasanya kura-kura itu menyebar. Tapi 3 hari ini entah kenapa ngumpul di sudut barat. Airnya juga keruh, kadang bau anyir." Catatan kecil itu semakin menguatkan firasat. Sore menjelang, suasana rumah Andi semakin tegang. Tante Ratna berdiri di teras menatap keponakannya dengan sorot kecewa. "Andi, kalau tidak ada yang disembunyikan, biar polisi periksa semua sudut rumah. Jangan ditutup-tutupi." Andi mengangguk, bibirnya bergerak seperti ingin tersenyum, tetapi tangannya menggenggam kuat gagang kursi. Dalam hatinya ia tahu tirai sandiwara mulai terbuka. Kolonel Prasetyo melangkah perlahan ke arah kolam. Airnya berkilau memantulkan cahaya senja. Di permukaan kura-kura berenang tenang, tetapi di satu sudut gelembung kecil muncul pekar lalu hilang. Polisi menatap diam lalu berkata pelan, "Kadang kebenaran tidak bisa ditutup rapat. Air selalu menyimpan rahasia." Andi berdiri kaku. Senyum sopannya kini mulai memudar. Retakan pertama dalam cerita yang ia bangun dengan hati-hati akhirnya muncul jelas di mata semua orang. Keesokan harinya tim penyidik kembali ke rumah Pak Rahmat. Kali ini mereka membawa peralatan lebih lengkap, kamera dokumentasi, alat ukur dan buku catatan tebal. Warga kampung berdesakan di luar pagar berbisik-bisik penasaran. Andi tetap berusaha terlihat tenang. Ia menyuguhkan teh manis, menanyakan apakah petugas sudah sarapan. Namun tatapannya sesekali melirik ke arah kolam. Gerakan kecil itu tidak luput dari mata Kolonel Prasetyo. Seorang penyidik muda memeriksa lantai belakang. Ia jongkok menggusap semen dengan sarung tangan. Ada perbedaan warna tipis pada permukaan seperti bekas noda yang digosok keras. "Pak, ini bekas lama atau baru?" tanyanya. Kolonel hanya menjawab singkat katat saja. Di tepi kolam Pak Jaya kembali dimintai keterangan. Apakah biasanya kura-kura berkumpul di satu titik? Pak Jaya menggeleng. Tidak biasanya mereka menyebar. Tapi 3-4 hari ini selalu di pojok barat. Air di situ keruh terus. Kadang ada gelembung keluar, baunya agak aneh. Polisi muda menoleh pada komandannya. Kolonel Prasetyo tidak segera bereaksi. Ia berjalan perlahan lalu mengambil tongkat besi tipis dari tas perlengkapan. Dengan hati-hati ia menggaduk permukaan air di sudut barat. Sesaat kemudian gelembung kecil bermunculan diikuti bau amis samar. Warga yang menyaksikan dari jauh menutup hidung saling bertanya-tanya. Andi yang berdiri di teras menegakkan badan. Tangannya menyatu di depan, jari-jarinya bergerak resah. Ia mencoba tersenyum tetapi wajahnya pucat. Tante Ratna menatapnya tajam. "Andi, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Suaranya bergetar campuran marah dan sedih. Andi menjawab terbata, "Tidak ada tante. Itu mungkin karena musim hujan. Air memang cepat keruh." Kolonel menoleh menatap lurus pada Andi. Tatapan itu membuatnya menunduk. Sore menjelang penyidik memutuskan mengambil sampel air. Seorang ahli biologi Pereiran dari universitas terdekat didatangkan. Ia meneteskan cairan uji memperhatikan perubahan warna. Setelah beberapa menit ia berkata kalau hanya faktor alam, air tidak akan keruh seperti ini terus-menerus. Apalagi gelembung gas muncul dari titik yang sama. Biasanya ada sesuatu yang membusuk di bawah. Ungkapan itu membuat suasana mendadak hening. Warga saling pandang, beberapa berbisik menahan rasa takut. Tante Ratna menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca. Kolonel Prasetyo mengangguk pelan. Ia tidak langsung memutuskan tetapi menyuruh tim memasang garis polisi di sekitar kolam. "Mulai malam ini area ini resmi diamankan," tegasnya. Andi terdiam. Senyum sopan yang sejak awal ia pertahankan kini hilang sama sekali. Matanya kosong seolah menatap sesuatu jauh di dasar air. Tangannya gemetar menggusap lutut berulang-ulang. Di luar pagar anak-anak kampung bertanya pada orang tua mereka kenapa kura-kura kumpul di situ. Pak, tak ada jawaban jelas, hanya isyarat untuk diam. Matahari tenggelam meninggalkan cahaya oranye di permukaan kolam. Kura-kura tetap bergerak pelan berputar di sudut yang sama.
Siakan mereka tahu rahasia yang ditutup rapat sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu garis polisi membentang mengelilingi rumah Pak Rahmat. Lampu sorot kecil dipasang di sekitar kolam kura-kura. Warga masih berkerumun di kejauhan berbisik seolah takut menyebutkan dugaan mereka dengan suara keras. Andi duduk di ruang tamu menatap kosong ke lantai. Bibirnya kering, tangannya tak henti menggusap paha. Di hadapannya Kolonel Prasetyo mencatat sesuatu sambil sesekali menatap pemuda itu. Kamu bilang orang tua pergi ke Cirebon, benar, tanyanya pelan. Andi mengangguk cepat. Iya Pak, mereka butuh waktu menenangkan diri. Kolonel mendekat mengkondongkan tubuh. Tapi kenapa tidak satu pun tetangga melihat mereka berangkat? Pertanyaan itu membuat Andi terdiam. Ia berusaha tersenyum tapi suaranya goyah. Mungkin berangkat subuh, orang-orang belum bangun. Tante Ratna yang duduk di sudut ruangan menepuk lututnya keras. Andi, jangan bohong. Kakakku tidak pernah pergi tanpa kabar. Apalagi membawa tas yang bahkan terlihat masih kosong. Suasana menjadi berat. Penyidik muda meminta izin memeriksa bagian dapur dan gudang. Mereka menemukan baju pelama masih basah tergantung di paku. Bau cairan pembersih menyengat. Catatan ditambah foto diambil. Di luar, Pak Jaya mendekati garis polisi. Ia berkata lirik kepada petugas, kalau memang mau tahu kebenaran, coba turunkan air kolam. Saya yakin ada sesuatu di bawah. Petugas menoleh pada komandannya. Kolonel Prasetyo mengangguk, wajahnya tetap tenang. Kita akan ajukan permintaan resmi besok. Malam ini cukup. Andi yang mendengar ucapan itu langsung menunduk. Kakinya goyah seakan kehilangan tenaga. Ia tahu jika air kolam surut semua rahasia akan terbuka. Menjelang tengah malam warga masih berjaga. Mereka tak berani mendekat tapi juga tidak mau pulang. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar. Beberapa orang tua hanya bisa berdoa pelan berharap kabar yang mereka takutkan tidak menjadi kenyataan. Sementara itu di ruang tamu Kolonel Prasetyo menutup buku catatannya. Ia menatap Andi sekali lagi. Ingat, air tidak pernah berbohong. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, cepat atau lambat kolam itu sendiri yang akan bicara. Andi terdiam menatap ke arah jendela. Di luar, permukaan kolam berkilau diterpa cahaya lampu sorot. Di sudut barat kembali muncul gelembung kecil yang peka satu persatu. Suara pelan itu terdengar jelas di malam hening seperti bisikan dari dasar air. Pagi berikutnya halaman rumah Pak Rahmat dipenuhi aparat. Sebuah mesin pompa didatangkan, selang-selang besar dirahkan ke kolam kura-kura. Warga berkumpul di luar garis polisi, sebagian berdiri di atas bangku untuk bisa melihat lebih jelas. Andi duduk di kursi kayu di teras. Wajahnya pucat, mata cekung karena semalaman tidak tidur. Tante Ratna berdiri tak jauh darinya memeluk tas kecil di dada. Sesekali ia menatap keponakannya, pandangannya penuh kecewa dan marah bercampur. Kolonel Prasetyo memberi instruksi singkat. Jaga ketertiban. Jangan biarkan warga masuk. Dokumentasikan setiap proses. Suaranya datar namun membuat semua orang menahan napas. Mesin pompa mulai meraung. Air kolam perlahan surut meninggalkan lumpur kokelat yang mulai terlihat. Kura-kura yang biasanya berenang tenang dipindahkan ke bak sementara. Anak-anak kampung menatap dari jauh, separuh penasaran separuh takut. Beberapa menit pertama hanya tampak akar pohon dan batu kecil. Namun semakin banyak air yang keluar, permukaan lumpur mulai mengeluarkan gelembung-gelembung besar. Bau amis bercampur tanah basah menyebar ke udara. Warga spontan menutup hidung, suara bisik-bisik makin ramai. Andi menunduk, jemarinya bergetar. Ia mencoba bersandar tetapi tubuhnya kaku. Kolonel Prasetyo menoleh sejenak melihat ekspresi pemuda itu lalu kembali menatap kolam. Ia selalu menyimpan jejak gumamnya. Di sudut barat tempat kura-kura sering berkumpul, lumpur tampak lebih gelap. Seorang petugas menggunakan tongkat panjang untuk menggaduk. Tiba-tiba permukaan mengeluarkan gelembung lebih banyak, diikuti bau tajam yang menusuk. Kerumunan warga berteriak kecil, beberapa mundur ketakutan. Tante Ratna menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh meski belum ada yang benar-benar terlihat. Ia berbisik pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri, ya Allah, jangan sampai ini benar. Mesin terus bekerja, air makin sedikit. Lumpur menonjol menyisakan tanda-tanda yang sulit diabaikan. Petugas mengcatat memotret lalu memberi isyarat berhenti sejenak. Kolonel Prasetyo mendekat, berdiri di tepi, matanya tajam mengawasi setiap sudut. Andi terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tahu sebentar lagi tirai terakhir yang ia pasang akan runtuh. Siang menjelang, mesin pompa terus meraung menyedot air dari kolam kura-kura. Garis polisi semakin ketat, warga desa hanya bisa menonton dari luar pagar. Beberapa orang berdoa pelan, takut melihat apa yang sebentar lagi akan muncul. Di teras Andi duduk membungkuk. Keringat dingin menetes meski angin bertiup. Sesekali ia menggusap wajah, matanya merah karena begadang. Tante Ratna berdiri tak jauh, wajahnya keras tetapi matanya berkaka-kaka. Kenapa kamu diam saja, Andi tanya Kolonel Prasetyo dengan suara rendah namun tegas. Andi menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak tahu apa-apa Pak.
Kolonel hanya menatapnya lama lalu beralih kembali ke kolam. Air semakin sedikit tinggal menyisakan lumpur pekat. Petugas menggunakan tongkat besi untuk memeriksa dasar kolam. Di pojok barat tongkat mereka tersangkut pada sesuatu yang keras. Saat ditarik, lumpur terbelah menimbulkan bau anyir yang menusuk. Warga yang menonton menutup mulut, beberapa mundur ketakutan. Seorang penyidik muda mengkata cepat, "Pak, ada benda tak wajar di sini." Kolonel mengangguk pelan, lanjutkan, "Hati-hati." Suasana menjadi mencekam. Burung-burung berhenti berkikau, hanya terdengar suara mesin pompa dan desahan warga yang menahan napas. Setiap mata tertuju pada permukaan lumpur yang mulai menyingkap rahasia. Andi semakin gelisah. Ia menggenggam tangannya sendiri begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya pendek, dada naik turun cepat. Tante Ratna menatapnya tajam. "Kalau kamu memang tidak salah, kenapa wajahmu begitu?" katanya dengan suara serak. Andi tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sebentar lalu membuka lagi, tatapannya kosong. Petugas kembali menggaduk lumpur. Kali ini mungkul potongan kain berwarna kusam terjebak di antara akar-akar. Suara bisik-bisik warga makin keras, beberapa berteriak kecil. Kolonel segera memberi isyarat agar semua orang diam. "Cukup untuk hari ini," ujarnya mantap. "Kita hentikan sementara dan siapkan tim forensik besok pagi." Warga kecewa sekaligus lega karena mereka tahu kebenaran sudah semakin dekat. Kolam itu tidak lagi menjadi sekadar kolam kura-kura. Ia kini telah menjadi saksi bisu yang tak bisa disuap. Andi menunduk, wajahnya semakin pucat. Di matanya bayangan air surut itu seperti menarik turun semua rahasia yang ia sembunyikan. Pagi berikutnya suasana kampung Indramayu jauh lebih tegang. Tim forensik tiba dengan perlengkapan lengkap, kamera, sarung tangan, kantong bukti dan masker tebal. Garis polisi diperluas, warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan wajah mereka penuh cemas. Mesin pompa kembali bekerja. Air terakhir dari kolam kura-kura tersedot keluar menyisakan lumpur hitam pekat. Beberapa kura-kura yang tersisa sudah diamankan ke wadah khusus. Ketika petugas mulai menggaduk dasar lumpur, suara bisik-bisik warga berhenti. Semua menahan napas. Di sudut barat tongkat besi kembali tersangkut. Perlahan petugas menarik sesuatu, sehelai kain kusam masih melekat pada lumpur. Warga menjerit kecil, beberapa mundur ketakutan. Kolonel Prasetyo mengangkat tangan menenangkan. "Diam, biarkan tim bekerja." Tak lama kemudian muncullah benda berbentuk gulungan terbungkus jaring tua. Bau menyengat langsung menyebar, membuat suasana semakin mencekam. Tim forensik segera menutup area dengan terpal tinggi mencegah warga melihat lebih jelas. Namun bagi banyak orang jawabannya sudah jelas. Di teras Andi terkulai. Wajahnya pucat, pasi keringat dingin mengalir di pelipis. Tangannya bergetar hebat, nyaris tak bisa menahan tubuhnya sendiri. Tante Ratna menatapnya, air mata jatuh deras. Ia berbisik, "Kenapa Andi, kenapa harus seperti ini?" Kolonel Prasetyo mendekat, suaranya tegas namun tenang. "Kamu tahu apa yang kami temukan? Ini waktunya bicara." Andi menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya terguncang. Beberapa detik hening lalu terdengar suaranya parau, Saya tidak bermaksud, saya hanya terpojok." Kalimatnya terputus oleh isak tertahan. Di luar warga terdiam. Tak ada yang bersorak, tak ada yang berteriak. Hanya hening yang berat seperti kabut yang turun menekan dada semua orang. Mereka sadar apapun alasannya, satu keluarga telah runtuh dan kampung kecil mereka tidak akan pernah sama lagi. Kolam kura-kura kini kering. Dasarnya menjadi saksi bisu bahwa tidak ada rahasia yang bisa dikubur selamanya. Air telah berbicara dan kebenaran akhirnya muncul. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang yang berlebihan tanpa batas justru bisa berubah menjadi pembiaran yang menjerumuskan. Kebenaran tidak bisa selamanya ditutup. Setiap kebohongan pasti akan meninggalkan retakan dan akhirnya terbongkar. Dalam hidup kita perlu belajar mencintai dengan bijak, berani berkata tidak pada saat yang tepat agar orang yang kita sayangi bisa tumbuh mandiri dan bertanggung jawab. Jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa like videonya untuk dukungan, tulis komentar tentang pendapat Anda, dan yang terpenting, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.